Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 250038. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian akuntansi menurut para ahli. 2. Prinsip-prinsip akuntansi. 3. Kegunaan akuntansi. 4. Manfaat akuntansi. 5. Perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 6. Siklus akuntansi. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Pengertian akuntansi. Menurut Suwanto 1999, baginya akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan nanti. Dan yang kedua, menurut Suparwoto 1990, baginya akuntansi sebagai sebuah teknik untuk mengukur serta mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak eksternal maksudnya adalah yang terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengertian akuntansi menurut Sumarsono 2004. Definisi akuntansi atau accounting menurutnya adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian serta keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi harus wajib dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten di Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip tadi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi, yaitu 1. Ekonomi entity atau entitas ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi buat entitas perusahaan harus terpisah berasal akuntansi pemilik entitas tadi. Menggunakan pikiran ini, sumber daya serta kewajiban ekonomi yang disajikan pada laporan posisi keuangan, sumber daya serta kewajiban ekonomi milik pengguna mampu dibedakan dari milik perusahaan. Yang kedua, going concern atau berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah usaha atau perusahaan akan beroperasi seumur hayat, selama tidak terdapat bukti yang kuat yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengalami pailit atau bangkrut. Yang ketiga, historical cost atau porto historis. Prinsip ini ialah dasar pada melakukan valuasi aset serta liabilitas, di mana aset serta liabilitas wajib dicatat pertama kali, serta dilaporkan di harga perolehan atau nilai asli aset atau liabilitas tersebut. Yang keempat, monetary unit atau satuan moneter. Prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi hanya mencatat transaksi usaha yang bisa dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Yang kelima, periodik atau periode. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang merupakan berukuran aktivitas perusahaan disusun berdasarkan periode waktu eksklusif, umumnya pada sebulan. Hal ini karena pengguna akuntansi membutuhkan laporan keuangan secara periodik untuk mengetahui bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Yang keenam, accrual accounting atau akuntansi akrual. Prinsip ini menyatakan bahwa dampak ekonomi asal transaksi wajib dicatat pada saat terjadi, bukan pada waktu kas diterima.
Prinsip akuntansi akrual ialah konsep akuntansi paling mendasar dan tidak hanya berlaku pada laporan keuangan, tetapi pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku awam. Yang ketujuh, revenue recognition atau pengakuan pendapat. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang berasal dari menjual barang atau jasa wajib dicatat bila jumlah dan saat mampu dipengaruhi dengan jelas serta kapan-kapan penghasilan tersebut terselesaikan diterima. Yang kedelapan, matching atau berpasangan. Prinsip ini menyatakan bahwa beban atau porto yang terjadi atau ada pada proses pengiriman produksi dan penyampaian barang atau jasa dicatat pada periode yang sama. Yang kesembilan ada konservatism atau ortodok. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan wajib bisa untuk mengasumsikan bahwa nilai yang dicatat di laporan keuangan adalah akibat perhitungan yang ortodoks supaya tidak overstate atau lebih asal nilai sebenarnya dan mislead. Yang ke-10, full disclosure atau pengungkapan penuh. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan serta catatan yang bekerja sama menggunakan laporan keuangan harus memasukkan apapun informasi yang cukup signifikan buat pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Dengan istilah lain, prinsip ini menyatakan bahwa gosip yang berkaitan diungkapkan semuanya serta tak ada yang disembunyikan. Selanjutnya, ada kegunaan akuntansi pada perusahaan. Pertama, untuk mengetahui kinerja usaha, akuntansi dapat dilihat sebagai tolak ukur kemajuan perusahaan. Dengan kata lain, kinerja usaha dapat dianalisa berdasarkan akuntansi dan pencatatan laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik melalui proses akuntansi yang disusun dengan baik, rapi, benar, dan sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Yang kedua, sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Dalam pengembangan usaha, akuntansi juga berperan sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Manfaat akuntansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan dan kerugian yang diterima oleh perusahaan secara tidak langsung. Berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Menempati posisi manajerial berarti mengharuskan Anda untuk bertindak cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, Anda harus mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah keadaan keuangan perusahaan. Yang keempat, bantu membuat alokasi anggaran yang tepat. Sumber daya seperti modal jika diinvestasikan dengan tepat bisa menghasilkan laba untuk perkembangan usaha. Dengan banyaknya pilihan dalam pengalokasian sumber daya, Anda bisa memakai informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengalokasikan dana ke pilihan yang tepat, dasarkanlah keputusan Anda pada laporan keuangan. Selain itu, yang didasarkan pada laporan keuangan juga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat akuntansi pada perusahaan. Beberapa manfaat dari adanya akuntansi yaitu: 1. Sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Informasi keuangan yang kita susun pasti sangat memudahkan jika kamu punya sebagai transaksi keuangan dan tidak melakukan pencatatan. Bisa jadi kamu akan lupa kemana lalu lintas uang yang kamu miliki. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mencatat, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Sebagai contoh, dengan akuntansi, ketika kamu sadar jika keuangan kamu sekarat karena sering dipakai untuk membeli sebuah kuota internet. Manfaat akuntansi yang ketiga ialah sebagai bukti keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasti ada saatnya ketika kita punya masalah dengan orang lain perihal keuangan, seperti hutang yang tak kunjung dibayar atau lainnya.
Dengan adanya akuntansi serta pencatatan keuangan, kamu akan bisa mempertanggungjawabkan keuanganmu itu. Selanjutnya, perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan layanan atau jasa kepada konsumen. Jadi tidak memiliki produk fisik, melainkan non-fisik berupa jasa atau layanan. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang menawarkan produk dalam bentuk fisik atau berwujud. Dalam hal ini menjual barang contohnya. Dan berikut ini ada perbedaan signifikan seperti tabel di bawah. Untuk perusahaan dagang memiliki persediaan barang dan tidak memiliki pembelian serta memiliki harga pokok penjualan. Sedangkan untuk perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, ada pembelian tetapi dimasukkan ke dalam peralatan atau perlengkapan dan tidak mempunyai harga pokok penjualan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Jenis-jenis siklus akuntansi. Yang pertama ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang tidak memiliki kepemilikan dan menyediakan produk yang tidak berwujud. Jadi, meskipun tidak berwujud dan abstrak, barang yang dipasarkan tetap memiliki keuntungan bagi masyarakat umum atau pelanggan. Jasa profesional seperti akuntan, jasa perjalanan wisata seperti transportasi tradisional, bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan, dan masih banyak lagi adalah contoh perusahaan jasa. Masih ada sebagian orang yang percaya bahwa bisnis jasa tidak memerlukan siklus akuntansi. Bisa jadi karena barang yang dikirim pun bersifat abstrak, sedangkan penyedia jasa sendiri sangat diuntungkan dari hal tersebut. Dan yang kedua ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Barang yang perusahaan dagang tawarkan tentu berwujud dan dapat konsumen miliki. Oleh karena itu, perusahaan dagang adalah bisnis yang melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan barang. Biasanya, akun seperti penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan termasuk dalam siklus akuntansi perdagangan. Dan berikut ini adalah tabel siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi, berikutnya lalu ke bukti transaksi, lalu ke jurnal, dan diposting ke buku besar, lalu diposting lagi kepada neraca, dan tahap terakhir laporan keuangan yang berisi laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. PT Signatur Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang per 31 Desember 2020. Pertama, kita akan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu, masuk input dari penjualan, retur dan potongan penjualan, dan ongkos kirim. Kita salin dan kita pindahkan ke laporan laba rugi. Ya. Lalu, nominal keseluruhannya kita jumlahkan. 1 juta dikurang retur penjualan, dikurang potongan penjualan, dan dikurang ongkos kirim penjualan. Hasilnya Rp941.320.
Ini adalah penjualan bersih. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke neraca saldo dan menginput dari akun pembelian, retur dan potongan pembelian, ongkos kirim. Kita salin dan kita paste. Seperti sebelumnya kita jumlahkan dengan ini pembelian dikurang retur dikurang ongkos pembelian ditambah ongkos kirim pembelian. Hasilnya Rp1.357.003. Ini harga pokok pembelian atau HPP dengan pembelian bersih yang telah ditentukan. Sudah, lalu masuk ke persediaan. Ini persediaannya, akun persediaannya kita copy dan kita salin. Ya, dan dalam menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yaitu sama dengan pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir, itu Rp766.387. Lalu laba kotornya adalah penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan yang sudah dihitung adalah Rp174.483. Terakhir, kita masuk ke neraca saldo lagi dan beban-beban, akun beban-beban kita salin, kita pas beban. Lalu kita jumlahkan keseluruhan. Rp61.950. Lalu laba bersih sebelum pajaknya adalah pajak. Laba kotor dikurang dengan total beban. Jadi Rp112.533. Ada kesalahan.
Selanjutnya ada neraca. Di awal kita akan memasukkan aktiva. Ada aktiva lancar dan tidak lancar ya. Ini ke neraca saldo dulu. Untuk aktiva lancar itu dari akun kas sampai dengan iklan dibayar di muka. Lalu kita total semua. Totalnya 8.4.533. Yang kedua ada aktiva tidak lancar. Balik lagi ke neraca saldo. Aktiva tidak lancar itu dari akun tanah sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lalu kita total keseluruhan. Keluhannya itu 4.269.000. Lalu aktiva tetap dan aktiva lancar dan aktiva kita tidak lancar kita total ya. Dan nominal seluruhnya Rp12.273.533. Lalu kita masuk ke akun pasiva. Akun pasiva itu ada utang usaha dan utang gaji. Lalu kita total. Ya totalnya 35.000 ya. Dan terakhir modal yang dipakai dari laporan perubahan modal. Lalu total pasiva ditambah modal 35 ditambah 12 juta, hasilnya Rp12.273.533. Hasilnya balance dengan aktiva. Laporan neraca sudah sampai di tahap final. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari materi yang saya sampaikan ada kekurangan ataupun kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.